Halo guys, welcome to my channel Seloh Nur Cahaya Padang. Oke guys, di video kali ini saya akan berbagi kepada kalian tentang keanekaragaman hayati, lanjutan dari video yang sebelumnya. Oke guys, sebelum nonton video ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya, dan aktifkan loncengnya supaya kamu bisa mengupdate video-video yang akan saya bagikan. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Di video ini saya akan mengupas tuntas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Guys, tahukah kalian bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 3 negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi selain daripada Brasil dan Republik Demokratik Kongo. Nah guys, Indonesia ini terletak di daerah tropis sehingga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan daerah subtropis atau iklim sedang dan daerah kutub atau iklim kutub. Nah guys, tumbuhan ataupun disebut sebagai flora di Indonesia merupakan bagian dari daerah geografi tumbuhan Indo-Malaya seperti yang dinyatakan oleh Ronald Deguth dalam bukunya The Geography of Flowering Plants. Nah, flora Indo-Malaya ini guys meliputi tumbuhan yang hidup di India, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Flora yang tumbuh di Malaysia, Indonesia, dan Filipina sering disebut sebagai kelompok flora Malaysiana. Flora Malaysiana terbagi menjadi 3, dataran Sunda, kemudian dataran Wilis, dan dataran Sahul. Nah jadi guys, ketiga daerah ini merupakan daerah Malaysiana yang terdiri atas Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Ketika Alfred Russel Wallace berada di Indonesia pada tahun 1856, ia pun menemukan perbedaan besar di antara beberapa fauna yang ada di Indonesia. Ketika ia tiba di Bali dan Lombok, ia menemukan perbedaan hewan di kedua daerah tersebut. Di Bali terdapat banyak hewan yang mirip dengan hewan kelompok oriental, sedangkan di Lombok terdapat hewan yang mirip dengan kelompok Australia. Oleh karena itu, ia membuat garis pemisah yang memanjang mulai dari Selat Lombok ke utara, melewati Selat Makassar dan Filipina Selatan. Garis ini disebut sebagai garis Wallace. Kemudian di sebelah barat garis Wallace dijumpai hewan tipe oriental, dan di sebelah timur garis Wallace dijumpai hewan tipe Australia. Di garis Wallace dijumpai hewan tipe peralihan. Nah guys, setelah itu seorang peneliti ahli zoologi Jerman bernama Max Kohlweber juga mengadakan penelitian tentang persebaran hewan-hewan di Indonesia. Weber melihat bahwa hewan di Sulawesi tidak dapat sepenuhnya dikelompokkan sebagai hewan kelompok Australia. Hewan yang daerah tersebut ada yang memiliki sifat-sifat seperti hewan yang ada di daerah oriental. Oleh karena itu, Weber pun mengatakan bahwa fauna yang ada di Sulawesi merupakan fauna peralihan. Weber kemudian membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara ke Kepulauan Aru yang disebut sebagai garis Weber. Kita akan bahas satu persatu ketiga tipe daerah tersebut. Yang pertama, fauna daerah oriental atau Asia itu terdapat di Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Ciri-cirinya itu adalah sebagai berikut. Banyak spesies mamalia yang berukuran besar seperti gajah, banteng, harimau. Kemudian berbagai macam kera. Kemudian terdapat juga hewan endemik seperti badak bercura ada di ujung kulon. Nah, kemudian burung-burung oriental meliputi warna yang kurang menarik dibandingkan dengan burung-burung yang ada di kelompok Australia, tetapi Oke guys, yang ketiga fauna peralihan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Berasal dari daerah oriental dan Australia, kemudian terdapat banyak hewan endemik. Hewan endemik adalah hewan yang tumbuh di daerah tersebut dan hanya ada di Indonesia dan tidak terdapat di negara lain.
Yang ketiga, fauna daerah Australia terdapat di bagian timur ya, seperti Papua, Maluku, dan pulau-pulau di sekitarnya yang relatif sama dengan Australia. Ciri-ciri hewan yang ada di fauna daerah Australia ini adalah mamalia berukuran kecil, kemudian banyak hewan berkantong, tidak terdapat spesies kera, kemudian burung dengan warna yang sangat beragam. Papua juga memiliki 110 spesies mamalia, termasuk dalamnya 13 spesies mamalia berkantong, misalnya kanguru pohon, kuskus, bandikot, tikus, walabi, dan oposum. Di Papua juga terdapat 27 spesies hewan pengerat, dengan 17 spesies diantaranya merupakan spesies endemik. Kira-kira terdapat 320 jenis burung yang separuh diantaranya merupakan spesies endemik Papua. Di Nusa Tenggara, terutama di Pulau Komodo, Padar, Rinca, terdapat reptilia terbesar yaitu komodo. Guys, tahukah kalian bahwa Indonesia juga memiliki hewan dan tumbuhan yang telah langka? Nah, hewan yang telah langka di Indonesia antara lain ada babi rusa, ada harimau Sumatera, harimau Jawa, yang sudah dianggap punah, dan ada juga macan kumbang, kemudian orangutan, kemudian ada kanguru pohon, burung maleo, kemudian walabi. Nah, di sini juga saya jelaskan tumbuhan-tumbuhan langka yang ada di Indonesia seperti bedali, kemudian ada putat, kepuh, bungur, nangka celeng, naklua, kemudian gandaria, matoa, sukun berbiji, dan jenis-jenis tumbuhan langka lainnya. Saya akan bagikan juga kepada kalian guys hewan dan tumbuhan endemik. Nah guys, selain daripada hewan langka, Indonesia juga memiliki hewan endemik. Endemik Indonesia artinya hewan dan tumbuhan tersebut hanya ditemukan di Indonesia dan tidak terdapat di negara lain. Nah, contohnya nih guys, di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa terdapat tumbuhan endemik yaitu Rafflesia arnoldi, tumbuh di akar atau batang tumbuhan pemanjat liar. Nah guys, hewan-hewan endemik Indonesia juga seperti harimau Jawa, kemudian jalak Bali putih, badak bercula 1, ada binturong, nah kemudian ada monyet, tarsius, kukang, burung maleo, dan komodo. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang lain juga masih banyak guys, ada di Sumatera Barat, Bengkulu, nah kemudian ada juga di Jawa Barat ya, kemudian ada Rafflesia cotlei itu Sumatera bagian timur, dan banyak lagi yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Oke guys, itu dia hewan dan tumbuhan endemik. Demikian yang bisa saya jelaskan guys tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan klik subscribe dan like dan juga share ya. Dan silahkan tinggalkan komentar Anda jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Silahkan ditulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.